Menantu Dewa Perang. Bab 419. Isi dalam peti. Saat ini barulah Jason tersadar, tanpa sadar memundurkan langkahnya. Mengingat kejadian yang tadi, Jason baru menyadari bahwa pikirannya hilang, jelas ini karena mendapat pengaruh dari aura peti ini. Graham menepuk pundak Jason, peti ini sangat mudah mempengaruhi kesadaran orang. Kamu harus berjaga jarak dengannya. Sudah cukup bagi kita untuk menyegelnya saat ini. Setelah berkata, Graham mengeluarkan jimat putih. Sejumlah besar rune misterius diuraikan pada jimat, dan setiap rune memiliki kekuatan yang membuat jantung berdebar. Setidaknya Jason bisa merasakannya. Kekuatan jimat ini luar biasa. Lebih besar dari kekuatan ancaman yang diberikan oleh pedang wanita ular. Ini sungguh menakutkan. Hanya sebuah jimat saja, apakah begitu menyeramkan seperti ini? Jason tidak bisa menahan rasa penasarannya, lalu bertanya, Tuan Graham, apa ini? Graham menjawab, ini segel monogram. Asalkan bisa menempelnya di atas peti, maka bisa menyegel aura peti ini secara keseluruhan. Dalam beberapa tahun ke depan, peti ini tidak akan bisa mempengaruhi dunia luar. Jason sangat terkejut. Tidak ada yang aneh di dunia ini. Seseorang dengan kekuatan besar sebenarnya bisa menuangkan kekuatan ke dalam rune. Mengandalkan kekuatan rune, maka kamu dapat memiliki 1000 mantra. Ini benar-benar menakutkan. Tampaknya memang ada hantu dan dewa yang tak terhitung jumlahnya di pemerintah provinsi. Graham meletakkan jimat itu rata di telapak tangannya, bermeditasi diam-diam pada mantra pikirannya, menggerakkan energi, dan melihat jimat itu mulai bergerak. Kemudian Graham menamparkan peti mati dengan telapak tangan yang ganas. Mata Jason membulat, menatap tercengang, karena takut kehilangan detail apapun. Tapi hasilnya mengejutkan Jason. Dia melihat energi yang sangat kuat meledak dari peti mati. Graham terbang dengan menabrak. Graham terjatuh dan memuntahkan darah. Jimat yang begitu kuat juga ikut terjatuh ke tanah, warnanya menjadi kusam dan redup. Tuan Graham, kamu tidak apa-apa. Jason membantunya berdiri, dan menanyakan lukanya dengan khawatir. Tidak disangka Graham memuntahkan darah, kemudian dia terjatuh ke tanah. Dia kehilangan kesadaran. Ini, Jason menggoyangkan badannya, tapi tidak ada respons. Terpental langsung karena aura dari peti dan pingsan. Apakah peti ini begitu menyeramkan? Jason berdiri di tempatnya, tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Ini adalah tugas yang harus diselesaikan oleh guru walaupun membahayakan nyawanya. Semua orang telah membayar harga yang mahal hanya untuk ini. Bahkan Graham pun pingsan, aku harus melanjutkan perintah guru. Jason membuat keputusannya sendiri, kemudian mengambil jimat yang di lantai dan datang ke samping peti itu. Jason tidak bisa menyebutkan mantra, juga tidak bisa menggunakan jimat, hanya ingin menempelkannya pada peti itu saja. Ketika tangan Jason menyentuh badan peti itu, boom! Tiba-tiba peti itu mengeluarkan daya hisap yang kuat, menarik tangan Jason dan tidak bisa dilepaskan. Ada apa ini? Jason panik. Tempat ini dari awal memang penuh dengan keanehan, dan saat ini dengan anehnya tangannya seperti terhisap. Ini sungguh keterlaluan. Jason mengerahkan seluruh tenaganya untuk menarik tangannya. Nihil. Daya hisapnya semakin lama semakin kuat. Seperti ingin menghisap Jason masuk ke dalam peti. Astaga, menakutkan sekali. Sungguh ingin menghisapku ke dalam. Magnet. Peti itu seolah telah berubah seperti sebongkah magnet yang besar, dan dirinya seperti serbukan besi yang tertarik kencang. Sial, apa sebenarnya benda ini, kenapa terus menghisapku? Tangan Jason hampir merekat bersatu dengan peti, tidak bisa dilepaskan. Jason sampai berpikir apakah dia perlu memotong tangannya untuk bertahan hidup. Tidak, daya hisap ini berasal dari dalam peti. Bahkan jika aku memotong tanganku, takutnya aku masih tidak bisa menghilangkan daya hisap ini. Jason melakukan upaya yang tak terhitung jumlahnya dan akhirnya dia merasa putus asa. Sungguh tidak ada cara lain. Rubah perak, aku sudah tidak sanggup lagi, cepat bantu aku mencari cara lain. Jason saat ini hanya bisa memohon pada rubah perak. Rubah perak ini cukup menarik. Dia bersembunyi di dalam gelang untuk waktu yang lama, tetapi perempuan ini tahu banyak hal. Dulu saat Jason membuat keputusan yang besar, semua didiskusikan dengan rubah perak ini. Pendapatnya sangat penting.
Suara rubah perak saat ini masuk ke dalam benar Jason, mungkin yang dihisap oleh peti ini adalah jimat itu. Cobalah kamu lepaskan jimat yang ada di tanganmu itu. Jason segera menggeleng, aku sudah mencobanya, tidak bisa. Apalagi aku merasa daya hisap ini bukan pada jimat. Jika tidak, ketika Graham menggunakan jimat untuk mendekati peti, peti ini pasti akan menghisapnya juga, bukan membuatnya pingsan seperti saat ini. Rubah perak terus berkata, benar juga apa yang kamu katakan. Peti ini bukan menghisap jimat, tidak menghisap Graham, tapi menghisapmu. Apa mungkin peti ini menjadikanmu sasarannya? Sekarang bukan saatnya mengatakan ini, cepat bantu aku memikirkan cara lain. Aku rasa daya hisapnya semakin lama semakin kuat, sungguh akan menghisapku ke dalam. Jason sangat panik. Daya hisapnya terlalu kuat. Kuat sampai tingkat apa? Sampai pada tingkat di mana Jason merasa bahwa dirinya sudah seperti semut. Kekuatannya sudah bukan dalam ukuran yang sama. Jason bahkan sampai meragukan, ini sebuah keajaiban bahwa tenaga sekuat ini tidak menghisap seluruh tubuhnya. Namun, saat meningkatnya daya hidup ini membuat Jason mengerti, antara tulangnya terhisap berkeping-keping, atau dia tersedot ke dalam peti. Rubah perak berkata, aku merasa peti ini memang menginginkanmu. Atau karena darah matahari yang mengalir di dalammu, atau karena ada taraf di dalam dirimu. Atau mungkin karena alasan lainnya, intinya, dia memiliki titik lemahmu, dan tidak ada gunanya melawan. Tidak ada gunanya melawan. Jason sangat putus asa. Rubah perak berkata dengan yakin, daya hisap yang sangat kuat sudah lebih kuat ratusan kali lipat darimu, kamu tidak mempunyai kekuatan untuk melawan. Selesai berkata, tulang tangan Jason terhisap sampai menjadi patah. Ah! Jason mengeluarkan suara kesakitan yang pilu. Kekuatannya terlalu kuat. Apakah benar-benar tidak ada yang bisa dilakukan? Apa hari ini aku akan mati di tempat ini? Jason sungguh tidak rela. Akhirnya, terlepas dari oposisi rubah perak, Jason menggunakan kekuatan dari taraf, terlihat tongkat yang banyak bermunculan, melawan daya hisap dari peti tersebut. Klak klak klak. Kedua kekuatan itu bertarung satu sama lain selama kurang dari 1 detik, dan ranting taraf pun runtuh. Daya hisapnya masih sama, bahkan semakin kuat. Tidak bisa, tanganku akan patah. Aku akan mati. Jason mengerang dengan liar, matanya menatap bagaimana kekuatan ini menjadi semakin kuat. Dan akhirnya terdengar suara, klang. Tangannya terhisap masuk ke dalam peti. Karena pada saat ini, peti yang tertutup tiba-tiba membuka celah, dan langsung menarik tangan Jason. Sebagian besar tubuh Jason masih berada di luar, bersandar pada peti itu dan berharap bisa sedikit melawannya. Sial, situasi apa ini? Sungguh mengerikan. Dalam peti ini jelas hanya ada pusaran air besar. Jason sangat terkejut. Peti ini masih bisa membuka jahitannya dengan sendirinya dan menarik dirinya. Ini sangatlah aneh. Tangan Jason sudah terhisap masuk sampai di tengah peti. Terasa basah dan teduh di dalam. Untungnya, dia tidak menyentuh apapun, jika tidak, Jason akan ketakutan. Tetapi pada saat berikutnya, Jason dengan jelas merasakan sebuah tangan menahannya di dalam. Awalnya Jason mengira itu halusinasi, dia menjangkau dan mengguncang isi di dalamnya. Hasilnya, itu sebuah tangan. Sungguh mengerikan. Bulu kuduknya semua berdiri. Dengan cepat tangan ini bergerak, tidak berhenti menarik dirinya untuk masuk ke dalam peti. Dan pada saat ini, tutup peti itu mulai bersuara, "KKK." Jelas, petinya terbuka sedikit demi sedikit. Jason sangat ketakutan. Ini, Jason tiba-tiba menjerit, dan dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan, dia langsung diseret ke dalam peti, saat berikutnya suara, boom, menandakan peti tertutup. Bersambung. Bab 420. Bola kehidupan salju. Di sisi lain, Freya membawa Asuka, Winda dan Claire dengan segera kembali menelusuri jalan awal. Mengikuti perintah Yasmin, Freya harus membawa 2 orang ini ke tempat yang aman. Tugas penyelamatan ini, bagi master seperti Freya sangatlah mudah. Tetapi kali ini Freya tidak berani begitu sombong, sepanjang jalan ia terus berhati-hati. Ekspresi Winda menegang, tidak berhenti untuk memperhatikan sekelilingnya, seolah-olah dia seperti melihat orang yang ingin dilihatnya. Dia tidak rela meninggalkan tempat ini. Dia masih ingin mencari keberadaan sang ayah, Alexander, di tempat ini.
Freya berkata, mungkin ayahmu sudah datang, tapi ini tidak ada hubungannya dengan kita. Tempat ini terlalu berbahaya, perkembangannya jauh melebihi dari perkiraan awal kita. Tugas ini mendesak, aku harus mengantar kalian dengan aman. Winda tahu bahwa Yasmin dan Freya telah membayar mahal untuk melindungi keselamatan mereka. Tentu saja tidak mudah untuk hidup sesuai dengan kebaikan orang lain, dan dia sedikit mengangguk, yah, aku mengerti. Kali ini hal seperti ini terjadi, aku. Maaf. Aku tidak menyangka. Freya memotong, sudah, jangan bicara lagi. Cepat tinggalkan tempat ini. Keempat orang itu maju bersama, setelah memutar jalan yang jauh, akhirnya berjalan di sepanjang loop ke pintu masuk makam utama. Freya memutar tenaga angin dan memberkatinya pada 3 orang lainnya, tekanan udara yang kuat di dalam pintu ini, tetapi dengan tenaga angin yang sudah aku berkahi, kamu dapat melewatinya dengan aman. Ikuti aku. Ketika Freya ingin membawa semua orang keluar dari lorong, tapi saat ini. Boom! Di atas panggung penyegelan di tengah danau, tiba-tiba memancarkan cahaya merah yang mempesona. Cahaya memunculkan perisai setengah bola, menutupi seluruh panggung penyegelan itu. Dari kejauhan, tampak seperti lingkaran matahari merah darah di tengah danau. Pada waktu yang sama, seluruh permukaan air di danau bergelombang, bahkan tanah di tepi danau pun bergetar, seolah akan terjadi gempa bumi yang besar. Winda dan beberapa lainnya tidak bisa berdiri tegak karena getaran ini. Saat mendongak, mereka benar-benar dikejutkan dengan pemandangan di depannya. Winda segera berkata, Senior Asuka, apa sebenarnya yang terjadi? Asuka berkata, seharusnya peti di pusara alam transenden terbuka. Freya mendengus, apa kamu yakin dibuka? Bukan disegel. Karena jelas-jelas Graham membawa Jason pergi untuk menyegel peti Fatu tadi. Bagaimana mungkin peti itu terbuka? Asuka meyakinkan, pasti dibuka. Ini adalah aura peti yang telah mengendap bertahun-tahun, tiba-tiba auranya bertabrakan dengan dunia luar, memancarkan cahaya yang begitu kuat. Jika disegel, tidak akan terjadi guncangan yang begitu besar. Freya mengerutkan alisnya, kalau begitu, bukankah para pemuda itu dalam bahaya? Tanah masih bergoyah, setelah beberapa saat baru mulai tenang perlahan-lahan. Tetapi cahaya yang menyerupai tutup panik yang besar itu masih menyelimuti panggung penyegelan, dan sangat menyilaukan. Asuka menggertak giginya, aku akan pergi melihat Jason, kalau tidak, aku tidak bisa tenang. Winda dan Claire juga segera mengikuti. Terutama lagi Claire, hatinya hampir saja berhenti. Freya melihat ke arah cahaya bulat di tengah danau, tanpa sadar sosok Jason muncul di benaknya. Bukankah dia khawatir dengan Jason? Tapi dia sendiri membawa perintah dari gurunya. Saat ini jika membawa semuanya untuk pergi, paling sedikit bisa menjamin keselamatan mereka. Tapi jika mereka kembali mencari Jason, maka mereka bertiga pasti dalam bahaya. Bahkan dirinya sendiri juga bisa dalam bahaya. Jelas ini adalah pilihan yang sangat sulit. Melihat Freya yang terus tidak ada kepastian, satu persatu mulai membujuk. Asuka lebih terus terang, Nona Freya, bawalah mereka pergi. Aku harus kembali melihat Jason. Aku sudah berumur, kalau mati memang sudah waktunya. Tetapi Jason tidak boleh ada masalah, kalau tidak, aku tidak akan mati dengan tenang. Asuka bahkan sudah berkata demikian, Freya langsung membuat keputusan, kalau begitu, ayo kita pergi lihat. Kalian harus mengikutiku. Dan pada saat ini, kedua master pedang naga merah dan pedang wanita ular sedang mengepung Yasmin dengan ketat. Setiap jurus yang dikeluarkan adalah aksi pembunuhan. Tanah ini telah dibombardir dengan ratusan lubang di segala sudut. Tenaganya sangat kuat. Bahkan mengejutkan Ferawati dan Roger yang mengamati tempat perang dari kejauhan. Dalam hal senioritas, Yanuar adalah keponakan laki-laki dari Roger. Roger juga sudah lebih dulu memberitahu Yanuar akan hal ini, tujuannya adalah demi membalaskan dendam Litra, juga melampiaskan kemarahannya. Sasaran utamanya adalah Jason. Tetapi tanpa disangka sekalinya Yanuar sampai pada tempat ini, dia langsung mengambil alih semuanya. Apalagi Yanuar tidak hanya datang untuk melawan Jason, tetapi ia datang membawa tujuan yang lebih besar. Roger sangat tidak mengerti, Yanuar, apa kamu berencana untuk membunuh Yasmin? Atau hanya menggertaknya saja? Yanuar berkata dengan angkuh, tentu saja membunuhnya.
Si kembar naga dan ular adalah pembunuh handal dari pemerintah provinsi. Aku sudah memanggil mereka kembali, bagaimana mungkin aku hanya akan menggertaknya? Roger berkata, tetapi identitas Yasmin sangat tinggi, bukankah tidak begitu sepadan hanya karena pusara alam transenden? Yanuar memutar kepalanya untuk melirik pada Roger, Paman, apa kamu? Kebingungan. Dari mana ini adalah masalah pusara alam transenden? Kamu pastinya tahu betapa pentingnya peti itu, bukan? Sikap Roger tiba-tiba menegang, dan menggeleng, apakah peti ini mempunyai rahasia yang spesial? Roger barulah mengerti divisi bela diri provinsi mengirim tokoh-tokoh penting seperti Yasmin dan Graha, untuk datang ke dua tempat ZH, dengan samaran untuk menyelidiki pertempuran antara ZH dan KZ. Tapi nyatanya mereka diminta untuk menyegel makam kuno. Dapat dilihat bahwa makam kuno ini sangat luar biasa. Dan yang membuat Roger lebih terkejut adalah, Yanuar mewakili Evan datang menyampaikan pesan, menghentikan penyegelan peti oleh Divisi Bela Diri Provinsi. Ini berisiko menyinggung Divisi Bela Diri Provinsi. Haruskah Evan berbuat demikian? Hanya ada satu alasannya, yaitu makam kuno ini pasti sangat luar biasa. Dulu semua orang tahu keistimewaan makam kuno ini, hanya tidak mau ikut campur, membiarkannya terus terbengkalai, bahkan sampai banyak orang yang mengabaikannya. Saat ini, Divisi Bela Diri Provinsi bertindak lebih dulu, dan demi menghalanginya, Evan mau tak mau harus ikut campur. Dia melihat potensi dari makam kuno ini. Yanuar berkata, tentu saja. Ini adalah makam Fatu. Roger merespon, aku tahu ini adalah makam Fatu. Fatu adalah penjaga salju. Tapi walaupun begitu, Fatu tidak layak mendapatkan perlindungan Evan dari Divisi Bela Diri Provinsi dan membunuh Yasmin, bukan? Yanuar berkata, Paman, sewaktu hidupnya Fatu memenangkan kepercayaan dari salju. Ketika dia mati, apakah hanya ada mayat Fatu? Roger semakin bingung, lalu melanjutkan, apa maksudmu? Yanuar menjawab, di dalam peti Fatu, mungkin menyimpan bola kehidupan salju. Bola kehidupan salju. Roger terkejut, tanpa sadar seluruh tubuhnya mulai bergemetar. Bersambung.